Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabarnya? Baik, Ibu. Nah, sebelum kita mulai, siapa yang bisa memimpin doa? Memimpin doa. Ketua Bapak silakan. Ya. Situ aja, situ aja. Sebelum kita mulai pada pelajaran pada pagi ini, lebih baiknya mari kita berdoa melalui jangan berdoa dulu. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Enggak ada, Ibu. Ada hadir semua? Ada, Ibu. Oke, alhamdulillah. Tapi sebelum kita lanjut pelajarannya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Semuanya silakan berdiri. Oke, silakan duduk. Hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah yang akan kita pelajari adalah mengenai KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Sudah nampak semua? Sudah. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta mampu menganalisis diskusi video pembelajaran. Yang kedua, peserta mampu merefleksikan hasil analisis pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mengembangkan pembelajaran coding atau coding dan kecerdasan artifisial. Berikutnya, nah, kalau secara umum mungkin ada di antara ibu yang bertanya, apa itu coding? Coding itu adalah proses menulis ilustrasi atau instruksi kode yang dipahami komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Sementara kecerdasan AI atau kecerdasan artifisial adalah yang dimaksud dengan kecerdasan buatan, yaitu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem, mampu meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat list. Ya. Berikutnya, contoh kecerdasan buatan. Yang pertama adalah asisten virtual yang memahami perintah suara. Yang kedua, sistem rekomendasi konten platform streaming. Pernah dengar kata streaming? Pernah, ya kan? Yang ketiga, pengenalan wajah dalam keamanan perangkat. Yang keempat adalah diagnosis penyakit melalui gambar medis. Yang kelima, filter media sosial memanipulasi gambar secara real time. Ini pernah kamu pergunakan? Filter media sosial memanipulasi gambar secara real time. Siapa pernah menggunakan? Saya rasa semua pernah, bahkan sering. Dari mana kau pergunakan? Boleh kamu menggunakan Instagram,
Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat kawannya. Iya, tepat sekali karena si usiamu masih dalam tahap belajar. Yang kedua, sistem operasi pada Android. Nah, ini juga. Yang ketiga, asisten virtual atau kan. Yang ketiga adalah mobil. Kira-kira ini mobil sudah ada nggak di daerah kita? Sudah dong. Nah, sudah. Yang menggunakan perintah suara. Enggak itu. Yang kelima adalah Google Televisi. Ya. Yang berikutnya, kecerdasan AI atau buatan yang digunakan sehari-hari. Yang kedua, GPS navigation, yaitu mampu memprediksi jarak dan waktu mendeteksi kemacetan jalan. Kelemahannya ya. Yang ketiga, filter Instagram. Yang keempat, keyboard virtual. Ini langkah di pelajaran. Di keyboardnya itu sudah ada otomatis kata yang ingin diketikkan. Yang kelima, hiburan, musik, film dan aplikasi streaming. Apa yang dibuka? Yang keenam, media sosial. Yang ketujuh adalah game online. Yang terakhir adalah m-banking. Nah, di sini mungkin kamu nanti agak rajin membaca. Cuma di sini intinya adalah peningkatan efisiensi layanan publik dan mempercepat inovasi berbagai bidang, termasuk bidang bidang apa ini? Bidang pendidikan. Ya, lanjut ke sini. Di sini berikutnya adalah apa? Kelemahan kecerdasan artifisial. Kenapa di artifisial ada kelemahan? Karena artifisial itu adalah jenis komputer atau buatan manusia. Makanya dia mempunyai kelemahan. Apa itu? Kelemahan utama kecerdasan artifisial adalah potensi hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, masalah privasi dan keamanan data. Dia dalam algoritma, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, dan kekurangan dalam pemahaman emosi dan kreativitas manusia. Berikutnya, tantangan. Apa saja tantangannya? Yaitu mencakup beberapa aspek, mulai dari infrastruktur atau wilayah, masyarakat, organisasi, dan data, hingga etika dan dampak sosial berkurang. Inilah menggunakan kecerdasan artifisial, yaitu mampu mengotomatiskan berbagai tugas seperti pengolahan data dan manajemen. Nah, ini sudah.
diskusi kami. Iya. Apa kedengaran menggunakan kecerdasan artifisial? Kurangnya regulasi yang jelas dapat menghambat inovasi dan menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan AI. Kenapa? Hilangnya? Kurangnya regulasi yang jelas dapat menghambat inovasi dan menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan AI. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Tadi yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari Ibu sampaikan judul hingga materi, apa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Atau apa yang kamu dapat yang Ibu sampaikan? Boleh sepatah 2 kata. Apa yang kira-kira dapat kamu ingat mengenai Kelemahan kecerdasan mengenai Silakan kelemahan berdiri, nak. Bayu, silakan berdiri. mengenai kecerdasan artifisial. Iya, tepuk tangan buat Bayu. Iya, silakan berdiri. Tiara. Iya, tantangan menggunakan artifisial. Kenapa ada tantangan ini? Karena inilah yang kita pergunakan dalam sehari-hari. Jadi, menggunakan kecerdasan artifisial ini, kita sudah tahu tantangannya. Jadi, kita harus sehari ini. Bagaimana perasaanmu setelah Ibu menyampaikan tentang KKA? Bagaimana rasanya? Bersemangat? Apakah kamu ada? Silakan Bayu. Rasakan penasaran nih. Penasaran? Dan bagaimana tujuanmu? Bagaimana kau berikutnya? Tujuannya untuk menjadi pengurus Dalam bidang sosial sosial dan pendidikan. pendidikan. Bagus, jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan buat Bayu. Ada lagi yang bisa tambahkan? Bagaimana perasaannya? Merasa bangga dan ingin? Kenapa? Kalau ada pertanyaan, tanyakan saya. Nurul, ayo, kau merasa bangga. Kalau kau merasa bangga, apa yang akan kau lakukan? Iya, tepat sekali. Coba tepuk tangan dulu buat Nurul. Kalau kita merasa bangga, contohnya kita mengetahui hal yang baru, bagaimana perasaanmu? Kita merasa bangga. Kalau kita sudah merasa bangga, apa tindakan selanjutnya? Selanjutnya bagaimana? Yaitu kita mengaplikasikannya, kita menggunakannya. Sudah Ibu sampaikan tadi, apa kelemahan, tantangan, hambatan, kekurangan, dan apa kelebihan? Sudah disampaikan. Sampai di sini paham tentang KKA? Paham. Atau ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, mungkin pelajaran tentang coding sampai di sini. Siapa yang bisa memimpin doa? Siapa bisa memimpin doa? Ayo, silakan Muara, pimpin doanya. Di sini depan. Ya. Karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke.